Alarm resesi dibunyikan. Bank Dunia, IMF hingga JP Morgan mewanti-wanti resiko resesi global yang sudah di depan mata. Melihat ada potensi resesi, Dana Moneter Internasional IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 menjadi 2,7% dari sebelumnya 2,9%. Sementara untuk tahun ini, proyeksinya tetap 3,2%, lebih rendah dari tahun lalu sebesar 6%. IMF menyebut ekonomi global tahun depan merupakan profil pertumbuhan terlemah sejak 2001 di luar masa pandemi dan krisis keuangan global. IMF menyebut PDB real global kemungkinan akan mengalami kontraksi setidaknya selama 2 kuartal berturut-turut di 2023. Kemungkinan terjadinya resesi ini mencapai 43%. Untuk negara maju, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di 2023 sebesar 1,3%, turun dibandingkan proyeksi sebelumnya 1,5%. Sementara di negara berkembang, IMF memproyeksi pertumbuhan 3,6% di 2023, menurun dari proyeksi sebelumnya 3,7%. IMF menjelaskan, resiko penurunan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi diproyeksi masih terus terjadi. Sejumlah resiko ini merupakan imbas dari invasi Rusia ke Ukraina, kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral, serta pandemi yang belum juga usai. 2023 slowdown will be broad-based, with countries accounting for a third of the global economy expected to contract this year or next. The 3 largest economies, the United States, China, and the Euro area, will continue to stall. In short, the worst is yet to come, and for many people, 2023 will feel like a recession. Senada dengan IMF, Bank Dunia juga menilai bahwa saat ini dunia sedang menghadapi lingkungan yang sangat menantang dari negara-negara maju. Kondisi ini berimplikasi serius, bahkan bahaya bagi negara-negara berkembang. Presiden Bank Dunia David Malpass bahkan mengkhawatirkan kondisi ini akan berlanjut hingga 2023 dan 2024. Growth rate, we've lowered our 2023 growth forecast from 3% to 1.9% for global growth. That's dangerously close to a world recession, and that's a world recession could happen under certain circumstances. All of the problems that people have taken note of, the inflation problem, the interest rate rises, and the cutoff of capital flows to developing world hits the poor hard, and so that's a huge challenge for the World Bank. Negara-negara Eropa diyakini menjadi wilayah yang pertama jatuh ke jurang resesi tahun depan. Jerman, Italia, hingga Inggris tengah berjuang menghadapi kontraksi ekonomi. Menteri Ekonomi Robert Habeck mengakui Jerman akan mengalami resesi tahun depan. Habeck menyebut ekonomi Jerman akan berkontraksi 0,4% di 2023. Inflasi akan menyentuh 7%. Menurut Habeck, krisis energi yang serius mengancam menjadi krisis ekonomi dan sosial. Wir werden in diesem Jahr einen Rückgang gegenüber der Projektion von April des Wirtschaftswachstums haben. Wir prognostizieren jetzt im Herbst ein Wachstum von 1,4%, aber im April diesen Jahres haben wir noch 2,2% vorhergesagt. Für das nächste Jahr sind wir dann mit minus 0,4%, also einem negativen Wachstum in einer Rezession. Pada bulan Agustus, ekonomi Inggris sudah mengalami kontraksi, yakni negatif 0,3%. Ekonomi Inggris menyusut setelah sebelumnya mencapai 0,1% pada bulan Juli. Kondisi ini membuat ekonomi Britania Raya diambang resesi. Kontraksi ekonomi terjadi di tengah krisis biaya hidup dan tagihan energi yang meroket. Krisis ekonomi Inggris ini menyebabkan sejumlah gelandangan terlihat di berbagai sudut kota di Inggris. Mereka tak hanya tidur di jalan, tetapi juga meminta-minta karena tidak mampu membayar sendiri kebutuhan mereka. Tak hanya Jerman dan Inggris, Italia juga tengah berada di tepi jurang resesi. IMF memproyeksikan Italia akan jatuh ke jurang resesi bersama Jerman di tahun depan. Italia, industrinya sangat bergantung pada impor gas yang saat ini tengah terganggu pasokannya. Merespon ancaman resesi dunia,
Indonesia, sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20, mengajak negara-negara G20 untuk membantu ekonomi dunia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kerjasama perlu dilakukan karena situasi perang, lonjakan harga komoditas, peningkatan inflasi dan suku bunga global, serta pengetatan likuiditas tak hanya dialami negara berpenghasilan rendah. Tapi hal ini juga menjadi masalah bagi negara berpenghasilan menengah dan negara maju. Have already seen faster than anticipated global monetary policy tightening, with many advanced and emerging economies raising their interest rate significantly, which create spillover risk across the world. War, surging commodity prices, increased global inflation and interest rates, and tightening liquidity increase the risk of debt distress, not only in low-income countries but also middle-income and even advanced economies. Dari sekian banyak ramalan gelapnya dunia di 2023, Moody's Analytics justru melihat tekanan inflasi akan mereda dalam 6 bulan ke depan, terutama di Amerika Serikat. Menurut Moody's, inflasi Amerika Serikat akan turun dari level saat ini sekitar 8% menjadi 4%. Namun, menurut Kepala Ekonom Moody's Analytics, Mark Zandi, cukup sulit bagi The Fed membawa inflasi mencapai target 2%. The Fed telah menegaskan akan tetap agresif menaikkan suku bunga acuan. Namun, pasar melihat ada kemungkinan juga The Fed akan mengerem kenaikan suku bunganya jika terjadi gejolak di pasar finansial. Ini memberikan secercah harapan jika The Fed tidak akan membiarkan perekonomian Amerika Serikat merosot sangat dalam. Tentunya hal ini berdampak positif ke dunia mengingat Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terbesar.